Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuan Guruh Pratama, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Kesehatan. Saya merupakan salah satu dosen program studi S1 Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Tentunya tugas saya sebagai seorang dosen berkewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, di antaranya pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Salah satu bidang pengajaran yang saya ampu adalah mata kuliah keperawatan dewasa dengan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Dengan bobot teori 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi keperawatan dengan waktu pengajaran yang diberikan kepada mahasiswa adalah 3 kali 50 menit. Sebelum perkuliahan, pada awal semester saya beserta tim pengajar menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS. Selanjutnya, RPS yang disusun akan disetujui oleh ketua program studi. Deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mempelajari pemenuhan kebutuhan dan intervensi klien dewasa dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, menjelaskan kemampuan dalam melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan pada sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis yang memiliki pokok bahasan anatomi, fisiologi, kimia, fisika, biokimia, patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet. Sumber pembelajaran terdiri dari pustaka utama dan pendukung seperti dari buku teks, jurnal, maupun sumber lainnya yang relevan. Sistem pembelajaran saya lakukan dengan hybrid, yaitu daring dan luring. Apabila daring, saya menggunakan media seperti Zoom, Google Meet, Telegram, dan WhatsApp Messenger. Sedangkan untuk pembelajaran secara luring, saya lakukan tatap muka di kelas. Metode yang saya gunakan berupa ceramah, tanya jawab, diskusi, studi kasus pada kelas. Sebelum pembelajaran, saya berkoordinasi terlebih dahulu dengan mahasiswa tentang bagaimana perkuliahan akan dilakukan selanjutnya. Materi pembelajaran saya akan saya upload di dalam platform OASIS, yaitu Online Administration Student Information System, dan Moodle. Kemudian, mahasiswa akan mendownload materi tersebut. Dalam proses pengajaran, saya selalu mengedepankan sistem DIA, yaitu Delivery Interactive Assessment, pada awal perkuliahan. Di awal perkuliahan, saya biasanya melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap materi atau menggali informasi ke mahasiswa yang bertujuan agar mahasiswa memiliki gambaran dalam perkuliahan tersebut. Dalam proses delivery, saya biasanya menyampaikan materi melalui PowerPoint yang menarik, disertai dengan gambar dan video pembelajaran. Saat proses perkuliahan berlangsung, saya mengutamakan proses interaktif dengan mahasiswa. Misalnya, dengan sesekali meminta pendapat mahasiswa terhadap kasus yang sedang dibahas. Kemudian, dengan menggali pengalaman mahasiswa terhadap kasus yang sedang dibahas. Kemudian, mendekati akhir perkuliahan, perlu dilakukan asesmen atau evaluasi terhadap capaian pembelajaran yang telah berlangsung. Di dalam penerapan asesmen, hal yang saya lakukan adalah dengan menanyakan kembali apa yang telah disampaikan atau bisa disebut sebagai reflection learning. Selain itu, asesmen yang dilakukan adalah melakukan kuis dan ujian akhir. Jumlah presentasi pembagian komposisi penilaian terdiri dari 25% UTS, 35% UAS, dan 20% tugas, serta 20% kuis. Dan berikut video pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara luring pada mata kuliah keperawatan dewasa sistem muskuloskeletal dengan materi asuhan keperawatan
dengan kasus fraktur dan dislokasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore adik-adik semua. Selamat sore Bapak. Ya, ini yang seperti kita diskusikan sebelumnya di hari pertama, hari sebelum kita masuki perkuliahan di hari ini. Sebelumnya kita sudah berdiskusi untuk perkuliahan di hari ini, yaitu masuk pada mata kuliah keperawatan dewasa dengan sistem kardiovaskuler, sistem muskuloskeletal, sistem integumen, sistem persepsi sensori, bahkan hingga sampai ke sistem persarafan. Nah, kali ini yang kita diskusikan, yang kita bahas adalah terkait pada sistem muskuloskeletal. Nah, dengan kasus yaitu adalah keperawatan pada fraktur dan dislokasi. Nah, sebelum kita masuki materi, adakah yang sudah pernah membaca atau mencari literasi terkait fraktur dan dislokasi itu seperti apa? Sudah. Sudah ya? Ada yang tahu fraktur itu apa? Patah tulang. Nah, sekarang kita lihat apa itu fraktur ya. Nah, definisinya adalah terjadinya terputusnya suatu kontinuitas ya, di mana jaringan atau fragmen tulang itu mengalami terpisah ya, adanya rudal paksa atau adanya benturan. Di mana fraktur ini merupakan terputusnya suatu jalinan antara tulang yang disebabkan oleh trauma atau tekanan ataupun kelainan dari segi patologisnya. Nah, sedangkan dislokasi ini berbeda dengan fraktur. Ya, kalau fraktur tadi terpisahnya kontinuitas, tapi kalau dislokasi di sini adalah adanya perubahan pada posisi, di mana posisi normalnya atau fisiologisnya itu berubah karena adanya suatu tekanan. Oke ya? Nah, next. Nah, berdasarkan data yang ada dari WHO ataupun dari Indonesia, kalau berdasarkan dari WHO di mana 2,7% ini mengalami peningkatan atau sebanyak 13 juta terjadi peningkatan. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri ada peningkatan data dari hasil Depkes tahun 2023, di mana kasus kejadian fraktur ini cukup tinggi, yaitu sekitar 5,8% adanya korban cedera atau sekitar 8 juta orang mengalami fraktur. Ya, itu dari dunia dan dari Indonesia. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya cedera. Nah, cedera itu ada cedera yang disebabkan karena kekerasan secara langsung dan ada yang tidak langsung. Nah, kalau kekerasan secara langsung misalkan kita bertemu dengan orang terus mungkin salah paham dalam pembicaraan sehingga akhirnya bertengkar di situ, adanya pukulan sehingga menyebabkan risiko cedera. Nah, itu adalah trauma yang disebabkan karena kekerasan tidak langsung. Nah, sedangkan ini terkait akibat dari tarikan otot biasanya terjadi tidak hanya fraktur, dislokasi pun juga bisa terjadi trauma ya. Nah, ini adalah tipe terkait patahan atau fraktur yang terjadi. Ya, ada transfer, ada linear, ada oblik. Yang oblik di sini ada dua, ada oblik non-displayed, ada oblik displayed, ada patahan secara spiral, ada patahan secara green stick, dan ada patahan secara comminuted. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah bentuk posisi dari patahan. Kalau kita lihat dari transverse ini, dia patahannya adalah membujur. Horizontal. Ya, sedangkan linear itu adalah horizontal. Nah, kalau oblik yang non-displayed ini tidak terjadi putusnya tulang. Ya, dia ada patahan tapi tidak sampai terputus tulangnya. Sedangkan oblik displayed itu adalah tulang yang sudah terputus. Ya, terpisah. Sedangkan spiral ini dia memutar. Ya, patahannya memutar. Nah, sedangkan green stick kayak seperti retakan. Kalau comminuted itu patahan yang menjadi kecil-kecil, ya, itu adalah comminuted. Nah, kalau berdasarkan garis patahan, ini yang tadi yang saya sampaikan adalah transfer fracture atau patahan yang disebabkan transverse, ada non-displayed dan displayed tadi. Nah, ini kerinciannya di mana fraktur transversal atau fraktur arahannya bentuknya seperti melintang. Ya. Sedangkan fraktur oblik apa? Fraktur yang arah garis patahannya
membentuk sudut terhadap sumbu tulang. Nah, kalau fraktur spiral, Fraktur yang arahan patahnya berbentuk spiral yang disebabkan karena rotasi. oke, kejap. Kalau fraktur kompresi karena adanya Fleksi yang Mm-mm. permukaan lain. Oke, nah yang terakhir adalah fraktur avulsi, yaitu fraktur yang disebabkan karena adanya trauma ataupun tarikan. Nah, ini adalah berdasarkan dari bentuknya. Nah, kalau berdasarkan dari jumlah garis patahan, ini ada fraktur komunitif, fraktur segmental, dan fraktur multiple. Dari fraktur komunitif, yang ada adalah fraktur di mana garis patahannya ini tulangnya lebih dari satu, jadi patahannya ini banyak. Sedangkan fraktur segmental ada fraktur di mana garis patahannya itu lebih dari satu tapi tidak berhubungan, dia terpisah. Nah, sedangkan fraktur pada multiple, karena multiple ini banyak sekali ya. Fraktur multiple di mana fraktur garis patahnya lebih dari satu tapi tidak pada tulang yang sama. Artinya begini, di bagian kaki, ekstremitas bagian bawah, itu ada femur, ya, ada tibia dan fibula. Nah, tibia fibula ini terletak di bawah femur. Ya. Nah, tibia fibula ini berarti ada dua tulang. Yang dimaksud dengan multiple itu berarti dua tulang ini yang patah. Begitu ya. Nah, dari klasifikasi fraktur mungkin ada yang bisa jawab di sini? Oke, silakan berdiri. Jadi berdasarkan dari sifat fraktur itu, fraktur dibagi menjadi dua ya Pak ya. Yang pertama ada fraktur tertutup dan yang kedua ada fraktur terbuka, seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya. Betul sekali, beri tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi kalau kita lihat berdasarkan klasifikasinya, ada dua. Ya, jadi ada fraktur tertutup atau fraktur terbuka yang biasa kita kenal dengan istilah closed fracture atau CF ataupun dengan open fracture OF. Ya. Nah, sedangkan dislokasi ini kita bagi menjadi tiga klasifikasi, di mana pertama adalah dislokasi kongenital, dislokasi spontan atau patologik, dan dislokasi traumatik. Nah, kalau dislokasi kongenital ini biasanya kesalahan pertumbuhan sejak lahir, ya, jadi bawaan. Ya. Nah, sedangkan dislokasi spontan atau patologik biasanya di sini akibat penyakit sendi. Ya, jadi dari tumor, adanya infeksi pada sendi atau mungkin terjadinya osteoporosis pada tulang. Nah, sedangkan dislokasi traumatik, namanya trauma berarti adanya mungkin dari benturan ya, sehingga masuknya adalah kedaruratan dari ortopedik yang disebabkan karena pasokan darah yang menuju ke daerah tulang itu menurun sehingga menyebabkan terjadinya dislokasi pada tulang. Nah, kalau berdasarkan posisi dari fraktur, ini ada tiga bagian, ada proksimal, ada medial, dan ada distal. Nah, kita sebut sepertiga proksimal berarti dia artinya lebih dekat dengan daerah misalkan femur ya. Kita menyampaikan bahwa sepertiga proksimal femur. Nah, itu berarti dia lebih dekat ke arah femur. Ya, sepertiganya menuju ke arah femur. Lebih dekatnya itu bukan lebih dekat ke femurnya ya, tapi lebih dekat ke arah tubuh. Jadi misalkan femur di sini. Nah, lebih dekat itu berarti dia agak ke atas, mendekati tubuh. Nah, sedangkan medial itu berarti dia berada di tengah-tengah. Nah, sedangkan kalau di distal itu berarti dia menjauhi dari tubuh. Jadi ini femur, sepertiga berarti dia ke bawah. Oke. Selanjutnya adalah pemeriksaan. Jenis pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mengetahui bahwa ini terjadi fraktur, terjadi dislokasi adalah harus kita lakukan foto ronsen. Ya, kita X-ray dulu. Di X-ray apakah terlihat patahannya atau tidak. Untuk memastikan bentuk patahannya seperti apa. Kalau fraktur terbuka pasti terlihat. Tapi kalau close fracture ini yang tidak terlihat. Selanjutnya adalah pemeriksaan darah lengkap. Seberapa besar darah yang dikeluarkan, apakah terjadi infeksi atau tidak. Ya. Terus bagaimana dengan kreatininnya, bagaimana kekentalan dari darahnya, dari koagulasi darah. Nah,
Tindakan yang akan dilakukan ketika pasien ini mengalami fraktur itu ada 3. Ya. Ada ORIF, ada OREF, dan ada Ilisarov. ORIF artinya adalah Open Reduksi Internal Fiksasi. Tapi kalau OREF, dia berarti di luar, menembus luar. Nah, sedangkan Ilisarov itu adalah yang seperti gambar tangan. Ya, gambar tangan itu dia melingkar. Nah, itu adalah Ilisarov. Nah, ini semua biasanya tergantung dari posisi patahannya. Apakah terjadi di ekstremitas atas ataupun ekstremitas bawah atau jumlah patahannya yang banyak. Gitu. Nah, dari hal ini nanti, maka kita akan bisa menentukan beberapa masalah keperawatan. Ya, mulai dari nyeri akut, gangguan mobilitas fisik, intoleransi aktivitas, defisit volume cairan, resiko shock, dan kerusakan integritas kulit. Nah, masih ingat dengan poin yang harus kita lakukan ketika kita menentukan asuhan keperawatan? Ada yang tahu? Ya, silakan berdiri. Izin menjawab Pak, untuk poin asuhan keperawatan di sini ada 5. Yang pertama ada pengkajian, terus yang kedua ada diagnosis, yang ketiga ada perencanaan atau intervensi, yang keempat ada tindakan atau implementasi, dan yang kelima ada evaluasi. Oke, ya betul. Give applause dulu untuk teman kalian. Ya, betul sekali bahwa komponen yang harus kita lakukan ketika menentukan suatu asuhan perawatan adalah pertama menentukan suatu pengkajian. Ya. Nah, pengkajian ini adalah kita melihat kondisi dari pasien untuk mendapatkan suatu data secara subjektif maupun secara objektif. Nah, sedangkan setelah kita mendapatkan data secara subjektif maupun objektif, baru kita bisa menentukan namanya diagnosa atau diagnosis. Nah, diagnosis di sini yang kita ketahui adalah bukan diagnosis secara medis, ya, tapi yang kita tetapkan adalah diagnosis secara keperawatan. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan suatu intervensi atau merencanakan. Kita rancang. Dengan diagnosa ini kira-kira apa yang nantinya yang tepat kita berikan untuk mengurangi misalkan nyeri gitu. Apa yang kita berikan? Ya, entah itu manajemen nyeri atau apa, ya, untuk mengurangi dari resiko nyerinya. Nah, setelah itu baru kita menentukan tindakan. Kita implementasikan, kita terapkan apa yang telah kita rancang. Nah, setelah kita terapkan, kita berikan, baru kita memunculkan kesimpulannya atau evaluasinya. Dari hasil yang kita tindakan, hasil yang kita berikan, apakah sesuai dengan kriteria hasil yang kita harapkan. Nah, itu akan tertera di dalam suatu evaluasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memulihkan atau memelihara dan meningkatkan kesehatan dari pasien itu secara optimal. Nah, ini adalah asesmen ya yang saya sampaikan tadi bahwa kita untuk menentukan suatu keluhan utamanya, menentukan riwayat kesehatannya secara subjektifnya, secara objektifnya kita bisa melihat hasil pemeriksaan secara fisiknya, ya, atau vital sign-nya, tanda-tanda vitalnya, hasil pemeriksaan laborat atau pemeriksaan penunjang. Sedangkan diagnosis apa? Penilaian. Apa saja yang harus dinilai? Harus ada apa aja? Masalah keperawatan. Oke, ada masalah keperawatan? Ada etiologi? Ada manifestasi atau simptom, ya. Jadi membuat suatu diagnosis harus ada 3 komponen ini yang nantinya ada di buku SDKI kalian. Ya, di SDKI sudah tertulis bahwa diagnosis itu harus memiliki suatu problem, ya, memiliki masalah. Nah, setelah mendapatkan masalah ini disebabkan karena apa? Itu muncullah di etiologi. Masalah berhubungan dengan penyebab. Etiologi. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan simptom, yaitu manifestasi klinisnya. Ya, sampai sini paham? Paham ya? Nah, selanjutnya setelah kita menentukan intervensi, menentukan diagnosa, kita
menentukan intervensinya atau kita membuat suatu rencana. Acuannya apa rencana itu? Standar luaran di buku SLKI. Atau yang kita bilang dengan kriteria hasilnya. Kita mau membuat suatu kriteria hasil. Ya, kriteria hasil yang mau kita buat ini, berapa lama sih kita mau memberikan ini? Kita mau menurunkan nyeri harus berapa lama? 1 kali 24 jam kah? 2 kali 24 jam kah? Atau 3 kali 24 jam kah? Nah, itu tergantung dari perawat yang menentukan. Tentunya untuk mendapatkan hasil evaluasinya nantinya. Ya, setelah kita merancang, baru kita menentukan implementasi tadi. Berarti kita terapkan. Kalau kita mau menurunkan nyeri, berarti kita akan memberikan obat berupa analgesik, ya, untuk mengurangi nyerinya. Nah, setelah diberikan obat analgesik, targetnya adalah ketika kita berikan analgesik ini nanti disuntik ini akan turun nggak? Begitu ya. Nah, baru nanti dievaluasi. Awalnya di hasil analisis, skala nyerinya adalah 5. Ya. Setelah diberikan analgesik, harapannya adalah targetnya dari kriteria hasil yang sudah kita tentukan, dia bisa turun nih ke skalanya menjadi skala 3. Begitu. Nah, itu akan tertulis di dalam evaluasinya. Oke. Nah, ini ada kasus ya. Nanti kasus yang saya buat di sini nanti bisa kalian isi, kalian masukkan dalam Moodle ya. Di dalam Moodle bisa kalian lihat. Nanti diisi di Moodle jawabannya seperti apa. Nah ya. Ini kasusnya adalah seorang laki-laki dengan usia 34 tahun. Dia diantar ke IGD suatu rumah sakit ya dengan kondisi luka pasca kecelakaan lalu lintas. Nah, berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh perawat ini, dia mengeluh nyeri dengan hebat. Coba apa aja? Dari nyeri ringan, sedang, berat, atau hebat? Sangat berat. Sangat hebat. Nah, dengan pembagiannya, ya, pembagiannya adalah kalau nyeri ringan itu 1 sampai 3. Kalau nyeri sedang 4 sampai 6. Nyeri berat 7 sampai 9. Sangat berat atau sangat hebat 10. Oke ya. Nah, dari hasil inspeksi itu berarti yang kita lihat. Dari hasil yang kita lihat adanya perubahan deformitas atau bentuk dari tulangnya. Bengkak, ada memar di sepertiga medial femur. Medial di mana? Di tengah, betul. Medial berarti di tengah. Ya. Terdapat luka robek sepanjang 3 cm dengan perdarahan yang hebat. Logika kita, mindset kita artinya, ini frakturnya jenisnya tertutup atau terbuka? Terbuka. Ya, terbuka. Karena ada robekan sepanjang 3 cm. Perdarahannya hebat. Ya. Dari hasil palpasinya, akral teraba dingin dengan CRT kurang dari 2 detik. Masih ya, berarti masih normal ya CRT-nya. Nadinya distal, arteri dorsalis pedis. Teraba kuat. Dengan auskultasi yang kita lakukan adalah pemeriksaan tekanan darah 140/80 mm/Hg, nadi 100 kali per menit, suhunya 37,2 derajat Celcius dengan respirasi rate-nya 23 kali per menit. Dari hasil pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan diagnostik, hasil X-ray terjadi open fraktur sepertiga medial femur. Sebenarnya sudah terlihat ya. Iya. Open fraktur, berarti frakturnya terbuka. Nah, tugas kalian nanti yang nantinya akan kalian isi di dalam Moodle adalah ini. Ya. Kalian menentukan analisa data pada kasus. Nah, kalau analisa data tadi kita membuat data secara subjektif dan objektif. Jadi nanti kalian silakan buat datanya subjektifnya apa, objektifnya apa,
Terus kalian tentukan, setelah kalian menentukan data subjektif, kalian menentukan data objektif, kalian tentukan kira-kira diagnosa yang pas itu apa ya? Diagnosa yang pas itu apa? Ingat, diagnosa tadi harus ada problem, etiologi, dan simptom atau manifestasi. Jadi itu harus ada. Nah, selanjutnya setelah kalian membuat diagnosa, kalian buat rencana asuhan keperawatannya nanti apa nih? Saya mau ngapain nih? Gitu ya. Kalian rancang nih, ya. Selanjutnya tentukan implementasinya. Setelah kalian rancang banyak sekali begitu, selanjutnya kalian menentukan apa yang akan saya lakukan. Apakah semua rencana yang saya rencanakan ini akan saya lakukan semua atau sebagian? Nah, yang terakhir adalah kalian membuat evaluasi. Evaluasi ini harus sinkron dengan hasil analisa data. Ya, jangan sampai kalian membuat analisa datanya nyeri akut, dievaluasinya gangguan mobilitas fisik. Ya, kalau kalian merancang di sini nyeri, berarti kan isinya ada skala, intensitas, ya. Berarti dievaluasinya juga sama, bagaimana skalanya, bagaimana intensitasnya. Begitu ya? Baik, Pak. Baik. Oke, tugas ini nanti silakan dikerjakan, dikumpulkan nanti malam, ya, di dalam Moodle kalian. Oke, sebelum saya akhiri, sampai sini ada yang mau tanyakan? Saya, Pak. Sebelumnya izin bertanya, Bapak, apabila kita berada di tempat umum dan melihat seseorang terjatuh, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa keperawatan bisa membedakan secara fisik apakah orang tersebut mengalami fraktur atau hanya dislokasi? Terima kasih. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita di tempat yang secara umum, ya, tempat umum, terus kita melihat ada orang kecelakaan, bagaimana cara kita membedakan apakah ini terjadinya fraktur atau dislokasi, begitu ya? Iya. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah kita lihat dulu, ya. Ingat tadi kalau fraktur itu ada dua, ada open, ada close. Kalau open pasti terlihat, tapi kalau close ini tidak akan terlihat. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita raba. Ya, kita raba apakah ada krepitasi untuk memastikan ini fraktur atau dislokasi. Nah, yang sebenarnya bisa kita ketahui secara langsung adalah bedanya kalau fraktur itu pada tulangnya, fragmen tulangnya. Tapi kalau dislokasi itu pada sendinya. Oke ya? Ya, Pak. Kalau dislokasi pada sendi, kalau fraktur berarti pada fragmen tulangnya. Nah, kalau ini yang kita raba adalah fragmen tulang, ingat kalau ini fraktur berarti dia terjadi abnormalitas pada fragmennya. Ada bentuk yang berbeda. Ya, kalau mungkin kita lihat di slide pertama tadi ya, di slide pertama itu ada gambar tuh. Nah, di mana bentuk kakinya kok beda ya dengan secara fisiologisnya. Nah, itu adalah bentuk patahan. Nah, selanjutnya ada perdarahan yang tertutup ada enggak? Dilihat dari memar atau tidaknya. Kalau dia ada memar, berarti di situ mungkin ada perdarahan. Ya, kalau ada abnormalnya, berarti di situ ada frakturnya. Bedanya gitu. Oh, ya. Bisa terima? Bisa, terima Oke, kasih, bisa terima. Pak. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Baik, adik-adik semua, materi sudah saya sampaikan ke kalian semua. Artinya materi ini bisa kalian terima, tetapi juga harus digali lagi ya. Harus digali lagi karena jangan hanya dari materi yang saya ajarkan, tapi ini bisa kalian gali secara luas. Kalian bisa lihat di buku ataupun referensi-referensi terkait untuk pengembangan dari materi ini. Begitu untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Maka saya akhiri untuk pertemuan di hari ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, sama-sama. Demikian pemaparan saya mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.